Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gelamo Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kapitayan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kejadian manusia pertama, kemudian manusia selanjutnya, dan kemudian kemana arah dari manusia kalau raganya sudah berpisah dengan sukmo sejatinya. Maka akan saya jelaskan mulai dari awal. Pemirsa, di kesempatan yang lalu sudah pernah saya singgung bahwa asal mula dari seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini, bahkan jagat raya itu sendiri diawali dari Prakrti. Mula-mula cahyo asal, cahyo asal dari semua sumber cahaya, kemudian memancarkan cahyo mulyo yang jumlahnya tidak terhingga karena keberadaan dari Sang Hyang Toyo merupakan dimensi yang tidak terbatas, kekuatannya tidak terbatas, keluasannya tidak terbatas, ilmunya tidak terbatas. Dimensi yang serba tidak terbatas ini, maka ada kekuasaan dari Sang Hyang Suwung, Sang Hyang Tunggal, yaitu Prakrti. Di Prakrti inilah seluruh diproses. Seluruh makhluk awal kejadian diproses di Prakrti ini, tidak lain dengan menggunakan sabdodadi dari Sang Hyang Tunggal. Titi sabdodadi, akhirnya seluruh makhluk atas kehendak dari Sang Hyang Toyo, seluruh jagat raya seisinya, maka terbentuklah dan mewujudlah. Nah, salah satu di antara dari sekian banyak makhluk yang diciptakan jagat raya yang demikian luas, maka ada makhluk, bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, artinya bila dibandingkan dengan jagat raya, maka esensi manusia, seorang manusia itu ibaratnya seperti debu yang sangat kecil. Nah, oleh sebab itu, seorang manusia diciptakan oleh Sang Hyang Toyo ini berasal dari cahyo mulyo. Percikan-percikan cahyo mulyo, tetesan-tetesan dari cahyo mulyo ini akhirnya mewujud, yaitu mewujud menjadi sukmo sejati dan mewujud rogo sejati. Rogo sejati dan rukmo sejati ini kemudian dipasangkan, ibaratnya casing dengan perangkatnya. Setelah casing dan perangkatnya ini sudah dimasukkan, maka jadilah manusia yang sempurna. Sehingga keterangan saya kemarin
manusia yang sempurna ini, kalau laki-laki disebut lanangi jagat, kalau perempuan disebut wadoni jagat. Nah, setelah terwujud yang namanya lanangi jagat dan wadoni jagat, maka sudah berlaku yang namanya hukum sebab dan akibat. Maka mulai saat itu mulai berlaku hukum alam. Hukum alam yang mana semuanya menanggung secara pribadi. Masing-masing orang menanggung hukum alam masing-masing. Nah, setelah hukum alam ini berlaku, hukum sebab akibat ini berlaku, hukum semesta sudah dimulai, maka di sini mulai ada pertempuran antara dharma pala dengan karma pala. Dharma pala adalah perilaku-perilaku dengan pahala yang baik. Perilaku-perilaku dharma menuju kebaikan dan akan mendapatkan ganjaran yang baik juga. Tapi sebaliknya, banyak orang-orang yang terjebak dengan karma pala, yaitu tindakan-tindakan yang buruk, yang diganjar keburukan. Hukum alam mulai berlaku. Nah, setelah itu bertemulah antara lanangi jagat dengan wadoni jagat. Setelah itu terjadilah perkawinan. Di dalam bahasa yang dipasemonkan, yaitu naliko alugoro kecepit botok banteng, maka akan terjadilah proses generasi. Maka akan melahirkan generasi. Karena dengan perkawinan itu, maka akan menurunkan keturunan. Nah, oleh sebab itu, didirikan oleh para sesepuh kita zaman dahulu peringatan, yaitu Linggo dan Yoni. Linggo melambangkan laki-laki, Yoni melambangkan perempuan. Linggo dan Yoni melambangkan kesuburan. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan dari zaman dahulu kala, yaitu zaman Kabuyutan, yaitu zaman Jambe Jujo, di sana diceritakan bahwa nenek moyang kita yang saat itu dipanggil dengan Mbok Sri dan dipanggil dengan Bopo Sedono. Bopo Sedono dan Mbok Sri sejak zaman dahulu kala selalu dipanggil-panggil oleh anak keturunannya. Apakah Bopo Sedono dan Mbok Sri ini merupakan cikal bakal dari bangsa Jawa yang merupakan penjelmaan mewujudnya lanangi jagat, dan Mbok Sri sebagai pangejowantahan dari wadoni jagat? Maka saat itu Bopo Sedono dengan Mbok Sri terjadilah pernikahan. Dan pernikahan ini melahirkan masyarakat Jawa
pada saat itu masyarakat Jawa masih belum banyak. Masih ada di Kabuyutan. Zaman Kabuyutan itu hanya beberapa desa. Sehingga kemarin saya ceritakan, yaitu pada zaman terbentuknya Desa Kliwon, Desa Legi, Desa Paing, Desa Pon, dan Desa Wagi. Kemudian di sana dipimpin oleh seorang Wiku Jatimurti, seorang pendeta Jatimurti yang memimpin ritual-ritual di zaman Kabuyutan dan zaman Jambe Jujo. Nah, zaman-zaman seperti itu di dalam catatan-catatan sejarah masih ada. Misalnya di Sunda tercatat sekitar abad 9-10 ada yang namanya zaman Kabuyutan. Di Jawa Timur zaman Erlangga ada zaman Kabuyutan. Di Jawa Tengah di Magelang ada di sana zaman Kabuyutan. Dan lebih jauh lagi. Jadi zaman Kabuyutan ini masyarakat Jawa baru berkelompok-kelompok. Nah, salah satu di antara mereka ini mengakui sehingga orang Jawa mulai dari Wetan sampai Kulon selalu mengenal nama Mbok Sri sebagai Dewa Padi, sebagai Dewi Padi, dan juga menyebut Bopo Sedono. Nah, oleh sebab itu Bopo Sedono dan Mbok Sri ini mungkin saja inilah yang menurunkan bangsa Jawa pada generasi terbaru. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang sudah terwujudlah kalau Mbok Sri dan Bopo Sedono ini penciptaannya melalui Sabdodadi Sang Hyang Tunggal di Prakerti. Setelah kejadian Sri dan Sedono dalam pembentukan menjadi manusia sempurna atas dasar Sabdodadi di Prakerti oleh Yang Maha Tunggal, maka sekarang diturunkan ke dunia, kemudian mewujud manusia sehingga menjadi gotro lumrah, yang namanya Sri, dan gotro lumrah yang namanya Sedono, yang kedua-duanya juga memiliki gotro kepetengan, kemudian menyatu dan akhirnya menurunkan bangsa Jawa. Ini artinya sudah berlaku hukum yang ada di jagat raya. Hukum penciptaan pertama sudah selesai. Sekarang dilanjutkan mesin jagat raya yang bekerja secara otomatis, termasuk Sri dan Sedono. Sehingga titisan sukmo sejati yang ada pada Sri dan Sedono, yang merupakan tetesan dari Cahyo Mulyo, yang merupakan roh suci, sekarang sudah ada. Roh suci ada di sukmo sejati dan rogo sejati dari Bopo Sedono. Demikian juga Cahyo Mulyo yang diteteskan kepada rogo sejati dan sukmo sejati dari Mbok Sri sudah terwujud. Sehingga sekarang Sri dan Sedono ini sudah sama-sama memiliki roh suci, juga punya sukmo sejati, dan juga punya rogo sejati. Maka
bertemunya dua insan lain jenis ini menurunkan bangsa Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah mereka di dunia mengembangkan dengan segala kemampuan untuk mengembangkan berbagai macam kemampuan tugas yang telah diberikan. Tugasnya apa? Tugasnya tidak lain adalah dosa dorma, 10 dharma. 10 dharma laku utama yang kemarin saya jelaskan. Itu adalah tugas, merupakan misi perdamaian dunia, misi mengemban hayu-hayuning buwono sampai dengan Satrio Panandito. Nah, sekarang sudah sampai di dunia dan sudah menurunkan keturunan semakin hari semakin banyak. Terus bagaimana kalau sudah waktunya? Akan kemana? Kalau sudah waktunya habis, ruang dan waktu yang telah diberikan Sukmo sejati untuk mengemban misi di dunia sudah selesai, maka dia akan dikembalikan kepada asalnya. Barang asal balik nyang asal, dikembalikan ke prakrti. Pemirsa dimanapun Anda berada, kematian ini harus diluruskan. Kapitayan itu tidak mempercayai adanya setan, tidak mengenal setan, karena yang namanya syaiton itu bukan miliknya orang Jawa. Orang Jawa tidak mengenal syaiton, juga tidak mengenal iblis. Orang Jawa juga tidak mengenal malaikat. Malaikat Israel, penjabut nyawa, tidak mengenal. Demikian juga orang-orang Kapitayan itu tidak mengenal Dewa Yama, dewa penjabut nyawa. Tidak mengenal. Karena orang Kapitayan tidak pernah mengenal dewa, juga tidak mengenal malaikat. Nah, oleh sebab itu, mumpung ada kesempatan, saya ingatkan pada sahabat-sahabatku, Kapitayan tidak mengenal setan, tidak mengenal iblis, tidak mengenal malaikat, dan juga tidak mengenal dewa. Banyak orang yang bercerita kalau yang namanya Semar itu adalah putranya Bathara Guru dari Kayangan. Kalau ada Bathara Guru, berarti itu adalah dewa. Semar tidak ada hubungannya dengan dewa, karena Semar ini adalah milik Kapitayan. Dan itu bukan figur, itu Pasemon. Pasemon dari Cahyo Mulyo, Pasemon dari Guru Sejati. Karena untuk bisa mendengarkan apa yang diserukan oleh Guru Sejati atau Cahyo Mulyo yang ada di dalam lubuk hati yang paling dalam, itu harus dideteksi dengan begitu cermat, sehingga datangnya
petunjuk-petunjuk kebenaran itu datangnya begitu semu dan samar-samar. Itulah akhirnya timbul yang namanya semar, semu dan samar-samar. Jadi jangan difigurkan, karena ini tidak bisa, bukan gotro. Semu, samar-samar itu bukan gotro. Itu adalah cahyo mulyo, bukan makhluk, bukan ciptaan. Cahyo mulyo itu merupakan pencitraan, percikan-percikan dari cahyo asal. Sehingga kalau semar itu digambarkan sebagai makhluk, berarti sudah merendahkan kedudukan semar. Dan jangan pernah semar itu digotrokan, dibendakan. Karena semar ini bukan benda, merupakan petunjuk yang semune samar-samar, atau guru sejati yang biasa disebut Gusti. Nah, ini perlu disadari, karena kalau nanti dibiarkan, ini akan bias. Seakan-akan semar ini adalah makhluk, sehingga menjadi lucu. Lucunya adalah Kapitayan itu tidak mengakui dewa, tapi Semar anaknya Bathara Guru, dewa kayanya. Nah, ini perlu diluruskan. Apalagi nanti itu tadi adalah cerita agama Buddha. Bagaimana nanti kalau agama Islam lebih parah lagi? Semar di situ digambarkan sebagai Punakawan. Punakawan di sini adalah sedulur papat. Padahal sedulur papat itu adalah nafsu yang 4 itu. Berarti dia dimasukkan bukan cahyo mulyo lagi. Kedudukannya lebih rendah lagi. Kedudukannya merupakan bagian dari sukma sejati. Ini lebih rendah kedudukannya. Walaupun itu disanepakno, diwayang, tapi itu salah kaprah. Apalagi Cahyo Mulyo itu tunggal, tapi di situ punya anak, Gareng Petruk Bagong. Ini menjadi lucu. Mari kita kembalikan pada porsinya yang sebenarnya. Itu nanti akan membiaskan kepercayaan yang ada di Kapitayan. Semar adalah semune samar-samar, yaitu Gusti, guru sejati, dan juga sebutannya adalah roh suci atau Cahyo Mulyo. Cahyo Mulyo, guru sejati, semune samar-samar, roh suci, ini adalah cahyo, percikan dari cahyo asal, bukan benda. Ini merupakan titisan dari Sang Hyang Toyo langsung. Sedangkan nanti kalau ini memercik lagi namanya sukmo. Begitu pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian kalau manusia ini misinya sudah selesai, maka orang itu disebut meninggal atau mati. Yang sering ditanyakan adalah, yang mati apanya? Seperti keterangan saya kemarin bahwa matinya manusia itu adalah raga. Rogo asal itu kalau lemah, balik menyang lemah. Barang asal, bali marang asali. Kalau yang percaya dari api, maka asalnya dari api kembali ke api, makanya ada yang dibakar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang menjabut nyawa itu?
Katanya orang Kapitayan tidak punya malaikat. Tidak punya malaikat Izrail, penjabut nyawa. Terus siapa yang menjabut nyawa? Maka jawabannya adalah, mengapa harus dicabut? Sekarang proses mengapa orang itu meninggal. Kapitayan percaya bahwa ada yang namanya roh suci. Roh suci inilah yang menjadikan orang itu hidup. Roh suci itu atau Cahyo Mulyo itu, atau yang disebut dengan Gusti itu ditempelkan pada sebuah sukmo sejati yang sudah menyatu dengan raga sejati yang diletakkan pada suatu tempat. Tempatnya adalah pulungi ati. Nah, ini merupakan pusaka yang tidak ternilai harganya, karena ini percikan dari Cahyo Mulyo, bukan benda. Ini bukan benda. Roh ini bukan benda. Cahyo Mulyo, percikan dari cahyo asal. Nah, yang namanya roh suci ini, yang ada di sukmo sejati itu, kemudian sukmo sejati itu punya yang namanya cipto, rasa, karso, watak, dan juga punya nafsu, abangan, irengan, putihan, kuningan. Inilah yang mengotori sukmo sejati. Karmo akibat dari adanya cipto, rasa, karso, watak, nafsu, abangan, irengan, putihan, dan kuningan, perilaku manusia dengan berbagai macam perilaku yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Akhirnya terjadilah perang antara Karmopolo dengan Darmopolo. Darmopolo ini adalah perilaku yang menuju ke arah kebaikan, sedangkan Karmopolo inilah yang menuju keburukan. Nah, keburukan inilah yang akan menempel, yang akan menutupi cahaya mulia atau roh suci yang ada di pulungi ati. Sehingga lama-kelamaan Cahyo Mulyo ini tertutup oleh kotoran-kotoran. Nah, kotoran-kotoran ini selalu menutup Cahyo Mulyo ini. Sehingga saking tebalnya penutup, akhirnya cahaya ini tidak bisa menyambungkan antara rogo dengan sukmo sejati, sehingga cahaya ini tidak bisa bersentuhan, sehingga terputuslah hubungan antara rogo sejati dengan sukmo sejati, sehingga tidak bisa terhubung. Platina di dalam mobil ini sudah tidak bisa memberikan asupan panas kepada mobil, sehingga mobil mogok, tidak mau jalan mesinnya. Itulah kematian. Jadi ini merupakan akibat dari perbuatan kita sendiri, bukan dicabut oleh Israel, tetapi terputusnya, tidak tersambungnya antara roh suci yang menghubungkan antara cahyo roh suci, antara sukmo sejati dengan rogo sejati, sudah tidak bisa berhubungan, sehingga daya setrumnya ini sudah hilang, putus. Nah, putusnya ini mengakibatkan kematian. Itu sebab yang pertama. Sebab yang berikutnya adalah rusaknya raga.
rusaknya raga yang begitu fatal, akhirnya raga tidak bisa mendapatkan asupan dari cahaya, tidak bisa menerima cahaya dari sukmo sejati. Maka putuslah hubungan antara rogo sejati dengan sukmo sejati, inilah kematian. Jadi tidak dicabut oleh Israel, bukan dicabut oleh Dewa Yama, bukan. Jadi kematian ini merupakan sebuah proses tidak tersambungnya antara roh dari sukmo sejati dengan rogo sejati, tidak mau bertemu. Nah, sebabnya bermacam-macam seperti tadi. Tapi intinya adalah tidak mau bertemu. Nah, sekarang berarti yang mati itu adalah raganya. Sedangkan sukmo sejatinya, karena sudah perangkat lunaknya ditinggal oleh perangkat kasarnya, hardware-nya sudah tidak ada, maka perangkat lunaknya ini, sukmo sejatinya ini, yang mana di dalam sukmo sejati itu adalah roh suci, maka dipulangkan ke asalnya, bukan ke alam barzah, bukan ke alam barzah, bukan ke alam kubur, dan tidak akan pernah ketemu dengan mungkar nakir, karena larinya sukmo sejati ini bukan ke alam barzah, tapi langsung ke prakerti. Nah, perjalanan menuju prakerti ini ditempuh paling lama 3 tahun. Oleh sebab itu, nenek moyang kita pada waktu ada keluarga yang meninggal, maka ada selamatan 3 hari. Maka dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari didoakan supaya perjalanan sukmo sejati menuju ke prakerti ini dalam keadaan selamat. Karena 3 hari itu merupakan perjalanan yang paling cepat. Tetapi tergantung dari beban yang dibawa. Kalau sukmo sejati ini membawa beban kotoran-kotoran yang begitu banyak, tentu saja berat untuk bisa naik ke atas. Nah, oleh sebab itu didoakan paling cepat 3 hari sampai. Tetapi kalau tidak bisa 3 hari, maka perjalanan itu mungkin sampai 7 hari. Maka 7 harinya didoakan lagi. Nah, mungkin 7 hari belum sampai, maka didoakan lagi pada 40 harinya. 40 harinya mungkin belum sampai, maka didoakan 100 harinya. 100 harinya masih belum sampai, maka 354 hari atau 1 tahun. Kalau masih belum cukup lagi, maka 354 hari lagi diselamati lagi, sehingga sampai 1000 harinya. Kalau sudah sampai 1000 hari, itu dipastikan sudah sampai di prakerti, karena batas akhir adalah 1000 hari. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitu. Karena kapitayan tidak mengenal malaikat, bagaimana ada mungkar nakir yang menyiksa di alam kubur? Kubur tidak ada. Alam kubur tidak ada, tapi kalau kuburan ada. Kuburan ini adalah tempat menanam mayat. Tapi sukmo sejatinya tidak di situ. Sukmo sejatinya menuju ke prakerti. Pemirsa dimanapun Anda berada,
akan saya jelaskan untuk periode episode berikutnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena terbatasnya waktu, maka mungkin ini belum selesai. Besok akan saya lanjutkan lagi. Cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri dan banyak terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang selalu memperhatikan melihat video saya. Untuk itu semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Saya ucapkan rahayu, 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 rahayu sagunging dumadi.